Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam melakukan pemupukan pertama, kita harus mengetahui jenis pupuk apa saja yang harus kita gunakan, sahabat Ebib, serta kapan waktu pemupukan pertama pada padi kita, sahabat Ebib ya. Silakan sahabat Ebib simak kapan waktu yang tepat dan pupuk apa yang harus kita berikan, sahabat Ebib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Ebib, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Eko Budi YouTube Farm. Channelnya Inspirasi Petani, channelnya tempat berbagi pengetahuan serta pengalaman seputar pertanian, khususnya pertanian padi, sahabat Ebib. Bagaimana kabar sahabat Ebib semua? Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan badan yang sehat, jasmani yang sehat ya, itu sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan kuat gitu sahabat Ebib ya. Baik sahabat Ebib semua, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi berkenaan dengan kegiatan yang akan saya lakukan hari ini, sahabat Ebib. Hari ini saya akan melakukan pemupukan pada tanaman padi saya, yaitu pemupukan yang pertama. Kapan waktunya itu sahabat Ebib ya? Sekarang ini ya. Sekarang ini tepat padi saya berusia 9 hari setelah tanam, sahabat Ebib ya. Alhamdulillah padinya sudah nampak lilir, sudah tumbuh, ada tanda-tanda kehidupan, sehingga sudah selayaknya saya memberikan makanan ya, menyuntikkan unsur hara kepada tanah agar bisa diserap oleh akar tanaman sehingga padi akan cepat tumbuh dan berinisiatif anakan sejak muda, sahabat Ebib. Baik sahabat Ebib, kita lanjutkan nanti bagaimana kegiatan yang akan saya lakukan serta pupuk apa yang saya gunakan dalam melakukan proses pemupukan yang pertama di usia 9 hari setelah tanam, sahabat Ebib. Baik, kita lihat pupuknya seperti apa, sahabat Ebib ya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam melakukan pemupukan pertama, kita harus mengetahui jenis pupuk apa saja yang harus kita gunakan, sahabat Ebib, serta kapan waktu pemupukan pertama pada padi kita, sahabat Ebib ya. Silakan sahabat Ebib simak kapan waktu yang tepat dan pupuk apa yang harus kita berikan, sahabat Ebib. Waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan pertama yaitu di mana ketika padi-padi kita sudah siap menerima unsur hara yang diberikan kepada lahan untuk bisa menyerapnya. Kapan itu? Ketika padi-padi kita sudah nampak tumbuh seperti ini, sahabat Ebib ya. Artinya akarnya pun sudah kuat. Cirinya bagaimana? Cirinya itu sahabat Ebib, kita cabut batang padinya, rumpun padinya, apabila terasa sudah kuat menancap pada akar, itu sudah siap berarti, sahabat Ebib. Juga ditandai dengan munculnya tunas-tunas baru pada rumpun-rumpun padi ini, sahabat Ebib, seperti ini ya. Padahal kemarin saya tanam hanya 1-2 batang per lubang. Nah, ini sudah mulai muncul inisiatif tunas-tunasnya, anakannya, sahabat Ebib. Nah, keadaan seperti inilah ya, bahwa padi kita itu siap untuk menerima makanan yang ditaburkan melalui lahan dengan pemberian pupuk tabur, sahabat Ebib. Kita lihat pupuk apa saja yang saya gunakan untuk pemupukan yang pertama kali ini. Baik sahabat Ebib ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa kepada sahabat Ebib yang baru berkunjung di channel Eko Budi YouTube Farm ini, baru menemukan channel saya ini, mohon ditekan tombol subscribe-nya ya, yang berwarna merah di bawah itu, supaya saya tambah semangat memberikan informasi tentang dunia pertanian kepada sahabat Ebib semua. Ditekan pula lonceng notifikasinya agar sahabat Ebib selalu mendapatkan pemberitahuan setiap saya mengupload video-video terbaru mengenai pertanian padi ini, sahabat Ebib. Ditekan pula tombol like-nya ya, silakan berkomentar pada kolom komentar dengan baik dan sopan sesuai dengan tema dalam video ini. Juga dibagikan atau share video ini kepada sahabat petani yang lain supaya lebih bermanfaat, sahabat Ebib. Baik sahabat Ebib ya, kita lanjutkan. Inilah pupuk yang saya gunakan, sahabat Ebib. Ini adalah pupuk nitrogen atau pupuk urea tepatnya, sahabat Ebib ya. Ini jumlah pupuk ureanya hanya 10 kg. Terus saya tambahkan ini adalah pupuk fosfat dengan merek SP36, sahabat Ebib. Ini jumlah fosfatnya, pupuk fosfatnya itu
8 kg ya. Jadi jumlah pupuk yang akan saya gunakan seluruhnya hanya 18 kg, 10 kg urea ditambah 8 kg SP36 atau pupuk fosfat sahabat EBIP. Ini saya gunakan atau saya tebarkan di lahan seluas 1200 meter persegi. Kenapa tidak banyak Kang menggunakan pupuknya? Untuk menggunakan pupuk sahabat EBIP perlu diketahui, ini penting sekali. Kita lihat dulu perkembangan dan pertumbuhan padi kita sahabat EBIP. Kalau padi kita di lahan sudah bagus, karena sebelumnya sudah kita spraykan menggunakan pupuk cair sahabat EBIP, pupuk daun ya. Nah kita lihat perkembangannya, kalau sudah bagus, padinya sudah hijau, sudah mulai tumbuh, ya kita minimalisir penggunaan pupuknya ya, supaya tidak boros gitu sahabat EBIP ya. Karena apa? Walaupun sedikit pupuk yang kita berikan, ketika padi kita di lahan sudah siap menerima unsur hara, insya Allah walaupun hanya sedikit pupuk yang kita taburkan, pupuk-pupuk ini akan diserap semuanya oleh padi-padi kita. Percuma kita memberikan pupuk yang banyak sahabat EBIP kalau padi kita belum siap. Jadi begitu kuncinya sahabat EBIP supaya kita menghemat ya. Oke sahabat EBIP semua, bagi sahabat EBIP yang belum melihat pupuk daun apa yang saya spraykan kemarin sebelum melakukan penaburan pupuk ini, silakan sahabat EBIP lihat pada video yang saya upload sebelumnya sahabat EBIP ya. Baik, kita akan melakukan penaburan pupuk di lahan 1200 meter persegi milik saya sahabat EBIP. Oh kebetulan itu ada Kang Udin sahabat EBIP ya, dari kampung sebelah, selalu berkunjung kepada saya, selalu sharing tentang pertanian padi Pak sahabat EBIP ya. Beliau alhamdulillah hari ini juga hadir ke saung saya, ke sawah saya sahabat EBIP ya. Nah kita nanti lakukan penaburan sahabat EBIP ya di lahan 1200 meter persegi menggunakan pupuk sebanyak 18 kg sahabat EBIP. Kita mulai penaburan pupuknya sahabat EBIP. Ini pupuknya saya taburkan sendiri, tipis-tipis saja sahabat EBIP. Mungkin sahabat EBIP bertanya-tanya ya, Kang, kenapa ini waktu penaburan pupuk kan biasanya keadaan lahannya itu dibuat macak-macak airnya, tapi kok Akang ini airnya besar banget gitu, besar sekali. Sebetulnya nggak besar sahabat EBIP ya, ini sekitar 2-3 cm saja. Perlu Akang ketahui, lahan pesawahan saya yang satu ini benar-benar lahan tada hujan sahabat. Apabila airnya dibuang, saya khawatir nanti tidak ada air lagi, saya harus nyedot air lagi dari sungai. Jadi nggak apa-apa sahabat EBIP ya gitu. Nanti juga ini kalau di sini ini kalau 2 atau 3 hari saja tidak turun hujan, ini kering lagi sahabat EBIP, habis lagi airnya. Jadi sengaja ini airnya tidak saya buang. Mudah-mudahan dengan ada air seperti ini pupuknya bisa lebih merata. Kemudian kan saya ini menggunakan pupuk SP36, yang mana SP36 ini bentuknya granul dan keras. Kalau dengan ada air seperti ini mudah-mudahan cepat larut dan bisa diserap oleh akar-akar tumbuhan padi kita sahabat EBIP ya. Tapi bagi lahannya yang normal, airnya normal sahabat EBIP, jangan digenangi ya, buat macak-macak saja. Nah kalau lahan saya ini khawatir sahabat EBIP ya, takut hujannya tidak segera turun lagi. Berbeda dengan lahan yang satu lagi yang di sebelah timur sahabat EBIP ya, gitu, yang sekarang sudah mulai tahap pengisian ya sahabat EBIP. Itu lahannya selalu berair, lahan rawa, walaupun tetap masih tada hujan tapi lahan rawa gitu. Kalau yang ini benar-benar lahan tada hujan, 100% tada hujan. Bagi sahabat EBIP yang pernah berkomentar katanya enak Akang, lahannya bisa mengatur air karena ada irigasi, nggak ada, sama sekali nggak ada. Ini mengandalkan dari air hujan. Kalau tidak ada air hujan, saya menyedot air dari sungai yang ada di belakang saung itu sahabat EBIP ya.
Nah, langkah penggenangan ini juga sebagai salah satu langkah preventif untuk menekan pertumbuhan gulma atau rumput di lahan, supaya gulma atau rumputnya tidak terlalu banyak tumbuh di lahan saya, sahabat ebib. Begitu. Baik sahabat ebib semua, mungkin ini informasi yang bisa saya sampaikan. Saya akan meneruskan penaburan pupuknya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.